Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Muhammad Ziki Taruna, SCMSI selaku dosen pengampu etika bisnis dan teman-teman kelas pagi B. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sigit dan teman-teman karena telah memberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Saya Misbahul Anam sebagai moderator, Nabila Aninda sebagai pemateri, Arini Karima sebagai pemateri, Dini Anjani sebagai pemateri, Putri Maulida sebagai pemateri, Nurul Hafidho sebagai materi, dan Bentar Azizi sebagai pemateri. Adapun materi yang akan kami presentasikan adalah tragedi Triangle Seatwest Factory. Nah, Triangle Seatwest Factory sendiri merupakan pabrik yang didirikan oleh Max Planck dan Isaac Harris dengan bangunan yang terdiri atas 10 lantai di pusat kota Manhattan. Pada masa itu, pabrik tersebut memiliki bangunan yang tergolong sempit dan para pekerjanya adalah imigran miskin dari bangsa Italia dan Eropa Timur. Kebanyakan pekerja perempuannya pun tidak bisa berbahasa asing. Pada tahun 1911, pabrik Triangle Seatwest Factory mengalami insiden kebakaran yang menjadi bencana industri paling mematikan dalam sejarah kota New York, dengan jumlah korban jiwa tertinggi keempat dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, dari latar belakang yang sudah saya bacakan tadi, maka kami mengambil cakupan materi yang pertama yaitu kronologi kejadian, kedua pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, ketiga penyelesaian kasus, keempat keterkaitan dengan masalah dalam etika bisnis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Putri Maulida. Kepada Putri Maulida saya persilakan. Pembahasan yang pertama yaitu kronologi kejadian. Pada tanggal 25 Maret 1911, terjadi kebakaran di Triangle Seatwest Factory. Kejadian ini berawal dari lantai 8 yang diduga adanya puntung rokok, korek api yang dibuang di tempat sampah, dan percikan dari mesin kabel listrik yang rusak. Banyaknya potongan kain yang berada di tempat sampah dan di bawah meja tempat pemotongan kain membuat semuanya menjadi sangat mudah terbakar. Menurut sumber Ashibnu Kaskus tahun 2021, seorang yang berada di lantai 8 segera menghubungi pekerja di lantai 10 dan memperingatkan mereka tentang kebakaran. Namun, tidak ada cara untuk menghubungi pekerja di lantai 9. Karyawan di lantai 9 baru menyadari kebakaran tersebut hanya dengan melihat asap dari lantai 8. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Anjani. Ada 4 elevator sebagai akses ke lantai tempat pabrik itu berada. Sayangnya hanya 1 elevator yang beroperasi dan hanya dapat menampung 12 orang. Ada 2 tangga untuk turun dan mengarah keluar gedung, tetapi 1 tangga dikunci oleh manajer dari luar untuk mencegah pencurian dan mencegah pekerja untuk bolos. Sebelumnya terdapat 2 orang operator lift bernama Joseph Cito dan Gaspar Mortilalo nekat menuju ke lantai 9 untuk berusaha menyelamatkan orang-orang dengan sebanyak 3 kali jalan sebelum lift tidak dapat digunakan. Selain lift, jalan lain untuk menyelamatkan diri bagi karyawan yang masih terperangkap hanya menyisakan tangga yang berada di luar. Akan tetapi, tangga tersebut terletak di sebuah bangunan rapuh yang tidak layak digunakan ketika keadaan darurat. Bahkan tangga tersebut mungkin telah rusak sebelum kebakaran terjadi, karena tangga tersebut dibangun dengan tidak layak. Panasnya api dan banyaknya karyawan di tangga darurat menyebabkan tangga bergoyang dan roboh. Akibat tangga dan lift yang tidak bisa digunakan serta perbuatan manajer tersebut, orang-orang melompat dari tingkat 8, 9, dan 10 karena tangga di mobil pemadam kebakaran hanya mampu mencapai tingkat 6. Kebakaran ini mengakibatkan kematian 146 pekerja garmen dan 600 total karyawan perusahaan yang terdiri dari 123 perempuan dan 23 laki-laki serta 71 pekerja luka-luka. Sebagian besar korban meninggal disebabkan oleh luka bakar, menghirup terlalu banyak asap, dan trauma benda tumpul. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Hafidho. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam tragedi Triangle Seatwest Factory antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Max Planck dan Isaac Harris merupakan pendiri perusahaan dan yang diduga sebagai dalang dari kasus tersebut. Kedua, Joseph Cito dan Gaspar Mortilalo merupakan operator lift yang berusaha menyelamatkan orang-orang di dalam pabrik. Ketiga, ada 600 pekerja yang merupakan korban kebakaran Triangle Seatwest Factory, baik yang selamat maupun yang meninggal dunia. Salah satu korbannya adalah Prophet Pano, Kate Leon, dan Sarah Rosaria Maltese. Dan yang terakhir, juri merupakan orang yang mempertimbangkan penyelesaian hukuman yang diberikan oleh hakim. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Arini Karima. Penyelesaian kasus. Max Planck dan Isaac Harris memiliki riwayat kebakaran pabrik yang mencurigakan. Triangle Seatwest Factory sudah 2 kali hangus pada tahun 1902 dan 1911. Polisi curiga bahwa kedua pengusaha ini sengaja membakar perusahaan mereka untuk mengumpulkan kebijakan asuransi kebakaran yang mereka beli.
Meskipun hal tersebut diduga bukan menjadi penyebab utama insiden kebakaran, namun rupanya terdapat perilaku yang mencurigakan, yaitu mereka sengaja tidak menginstal sistem sprinkler, alat yang otomatis menyemburkan air ketika mendeteksi asap atau api. Max Planck dan Isaac Harris selamat dari insiden itu dengan melarikan diri ke atap gedung ketika kebakaran terjadi. Mereka didakwa atas tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama dan kedua pada pertengahan April. Persidangan mereka dimulai pada 4 Desember 1911. Namun karena kurangnya bukti yang kuat, juri membebaskan keduanya dari tuduhan tersebut. Meski mereka dinyatakan bertanggung jawab atas kematian karyawannya dalam gugatan sipil berikutnya pada tahun 1913. Kala itu, penggugat hanya diberikan kompensasi sejumlah $75 untuk setiap korban yang meninggal. Sementara perusahaan asuransi membayar Max Planck dan Isaac Harris sekitar $60.000 lebih banyak dari kerugian yang dilaporkan atau sekitar $400 per korban. Akibat insiden kebakaran tersebut, pada tahun-tahun berikutnya, kota New York berada di garis depan dalam memenuhi hak-hak pekerja dengan mengeluarkan banyak undang-undang dan mengembangkan peraturan untuk memastikan kondisi kerja yang layak dengan tujuan mencegah insiden tersebut terulang kembali. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bentar Azizi. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan terkait etika bisnis. Ada beberapa pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada perusahaan Triangle Shirtwaist Factory. Yang pertama tentang praktek ketenagakerjaan. Perusahaan dinilai telah merugikan dan tidak mementingkan pekerja. Ada beberapa tindakan dari perusahaan yang dianggap telah melakukan pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, mayoritas pekerja adalah wanita imigran. Yang kedua, mempekerjakan anak yang berusia 14 tahun. Yang ketiga, para pekerja mengalami jam kerja yang panjang. Yang keempat, memberikan gaji yang tidak sesuai. Perusahaan tersebut mayoritas mempekerjakan wanita imigran dari Italia dan Eropa Timur yang berusia 12-15 tahun. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan upah yang sangat rendah dan jam kerja yang terlalu panjang kepada para pekerja. Dari hal tersebut menjelaskan dan menggambarkan bahwa perusahaan telah merugikan pihak karyawan. Pelanggaran etika bisnis selanjutnya yaitu berkaitan tentang perlindungan dan keselamatan karyawan. Pihak perusahaan tidak mengedepankan perlindungan dan keselamatan karyawan. Dapat dilihat dari kondisi perusahaan seperti yang pertama, fasilitas yang tidak memadai dan tidak mementingkan keselamatan karyawan. Yang kedua, standar keselamatan pabrik yang tidak diutamakan. Dari segi fasilitas, perusahaan tersebut memiliki gedung dan tempat kerja yang tidak mendukung perlindungan dan keselamatan karyawannya. Hal ini dapat dilihat dengan mempekerjakan pekerja sekitar 500-600 pekerja, tetapi dengan lingkungan tempat kerja yang padat. Tidak hanya itu, sebagian besar pintu terkunci dan ventilasi hampir tidak ada. Dari hal tersebut dapat menjelaskan dan menggambarkan bahwa perusahaan tidak mementingkan keselamatan dan merugikan pihak karyawan. Dari segi standar keselamatan pabrik, perusahaan tidak memiliki standar keselamatan pabrik yang baik. Dapat dilihat dari banyaknya korban jiwa dari kejadian kebakaran perusahaan yang terjadi. Dari hal tersebut menggambarkan bahwa standar keselamatan perusahaan dinilai merugikan pihak pekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Hafidah. Penyelesaian masalah dalam segi hukum yang melakukan segala cara untuk kepentingan pribadi. Pertama, penyuapan bahwa Max Planck dan Isaac Harris selaku pemilik pabrik tidak dijatuhi hukuman sebagaimana semestinya. Mereka berdua hanya membayar denda. Hal ini karena mereka memberi sesuatu ke seorang pejabat untuk mempengaruhi tindakannya. Kedua, kompensasi yang tidak sesuai. Kala itu, Max Planck dan Isaac Harris memberi kompensasi kepada pihak korban sejumlah $75. Padahal seharusnya $400 setiap korban yang meninggal. Ketiga, penegakan hukum yang tidak sesuai. Max Planck dan Isaac Harris pada persidangan pertama didakwa atas pembunuhan berencana tingkat pertama dan kedua. Tetapi pada persidangan kedua, mereka dibebaskan dari semua tuduhan tersebut. Mereka hanya membayar denda saja. Dari semua hal tersebut menjelaskan dan menggambarkan bahwa penegakan hukum pada kasus perusahaan Triangle Shirtwaist Factory dinilai merugikan pihak pekerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nabila Adinda. Kesimpulannya adalah insiden kasus TSF menunjukkan bahwasannya dalam sebuah etika bisnis harus ada hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik perusahaan dan karyawannya.
Sebagai perusahaan harus mengedepankan kesejahteraan serta keselamatan karyawannya dengan memenuhi standar keselamatan dan fasilitas penunjang usaha. Dan sebagai perusahaan tidak boleh mementingkan tujuan perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan yang tinggi, tetapi mengesampingkan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dalam menjalankan suatu perusahaan juga harus mematuhi norma yang berlaku dan berpegang pada prinsip-prinsip etika bisnis, salah satunya tidak melakukan diskriminasi terhadap atasan maupun bawahan, karena keduanya merupakan bagian penting yang dapat membantu keberlangsungan bisnis.